Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Ica Tafizia dengan NIM 2514020076. Nah, di sini saya akan membuat video ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Arab dengan dosen pengampu Ustadz Rahmat Satria Dinata MPD. Di sini saya akan menjelaskan 4 materi. Yang pertama tuh ada taksimul kalimah, kedua jumlah ismiyah, ketiga jumlah fi'liyah, dan yang terakhir itu ada isim dhamir. Oke guys, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu taksimul kalimah. Apa sih taksimul kalimah itu? Nah, muncul pertanyaan seperti itu. Nah, taksimul kalimah itu adalah pembagian kata, yang dimana taksimul itu pembagian, kalimah itu adalah kata. Adapun taksimul kalimah ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada isim, fi'il, dan huruf. Nah, kita akan membahas ketiga-tiganya ini dulu ya. Nah, yang pertama itu ada isim. Isim itu kata yang menunjukkan makna. Contohnya itu kayak menjelaskan benda, menunjukkan benda, hewan, nama orang, atau tempat. Isim juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang tidak terikat oleh waktu. Itu contohnya seperti Zaidun, itu Zaid ya, nama orang. Terus kita buku, baitun rumah, ilmu itu ilmu, terus juga qitun itu kucing. Itu ada contoh dari isim. Nah, kita masuk yang kedua, yaitu fi'il. Fi'il adalah kata yang menunjukkan suatu peristiwa yang telah terjadi ataupun yang sedang terjadi. Nah, fi'il juga terbagi menjadi 3, yaitu ada fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Adapun arti dari fi'il madhi itu kata kerja yang menceritakan masa lampau. Nah, kalau fi'il mudhari itu kata kerja yang ada pada masa sekarang. Dan fi'il amar itu adalah kata perintah. Nah, jadi contoh dari fi'il madhi itu ada, misal nih menulis. Kalau di fi'il madhi itu untuk satu cowok itu kayak katabah. Kalau untuk satu perempuan itu aktubu. Nah, kalau contoh di fi'il mudhari itu, kalau menulis itu, kalau untuk satu cowok itu yaktubu. Kalau untuk satu cewek itu kata betul. Nah, kalau di fi'il amar menulis itu, kalau untuk satu laki-laki itu aktub, kalau untuk satu perempuan itu aktubi. Nah, adapun contoh dari huruf itu supaya kata penghubung itu memiliki makna, aku buat contohnya yaitu ila baiti, yang artinya ke rumahku. Ila itu sebagai huruf, baiti itu sebagai kata benda. Nah, masuk materi yang kedua, yaitu jumlah ismiyah. Nah, apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah jumlah atau kalimat yang diawali dengan isim. Adapun struktur dalam jumlah ismiyah ini terdiri dari khobar dan mubtada. Nah, pengertian dari mubtada ini adalah isim ma'rifah yang terletak di awal kalimat, seperti subjek dalam bahasa Indonesia. Nah, sedangkan khobar adalah kata atau kalimat yang menjelaskan mubtada. Nah, di sini ada pengertian singkat juga bahwa mubtada itu di awal selalu ada alif lamnya, dan khobar selalu ada dhammah tainnya. Nah, contohnya itu ada di al-baitu shaghirun, yang artinya rumah kecil. Mubtadanya itu al-baitu, yaitu selalu alif lamnya di depan. Nah, sedangkan khobarnya itu shaghirun, ada dhammah tainnya. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa mubtada itu harus isim ma'rifah. Nah, tidak boleh isim nakirah, fi'il ataupun huruf. Nah, masuk materi yang ketiga, yaitu jumlah fi'liyah. Adapun artinya jumlah atau kalimat yang diawali dengan fi'il. Nah, komponen ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama itu ada fi'il sebagai kata kerja, fa'il sebagai pelaku, dan maf'ul bih sebagai korban ataupun yang dikerjakan. Contohnya rakiba Umarun al-hisan, yang artinya Umar mengendarai kuda. Di situ rakibanya itu fi'il, Umarunnya itu fa'il, dan maf'ul bihnya itu al-hisanah. Nah, masuk materi yang terakhir, yaitu isim dhamir. Arti isim dhamir itu kata ganti atau kata yang menggantikan suatu isim atau orang ataupun benda. Nah, isim dhamir ini ada 14, yaitu huwa humahum, hiya humahunna, anta antum antun, antu antum antunna, ana nahnu. Nah, contoh dari isim ini yaitu ana thalibul ilmi, yang artinya saya seorang murid yang sedang menuntut ilmu. Nah, di isim dhamir ini terbagi menjadi 3, yaitu ada dhamir munfasil, dhamir mustatir, dan dhamir muttasil. Nah, adapun pengertian dhamir munfasil itu adalah kata ganti terpisah ataupun detached pronoun dalam bahasa Arab yang berdiri sendiri sebagai subjek kalimat. Itu juga menggantikan nama orang, benda. Biasanya juga digunakan untuk mendekatkan subjek.
Nah, adapun pengertian dari domir mustatir ataupun domir khafi itu adalah kata ganti yang tersembunyi atau terimplisit. Nah, dia tidak terlihat secara eksplisit dalam kalimat, tetapi tersirat dari struktur fiil ataupun tata kerja itu sendiri. Ini sering jadi subjek yang tersirat di akhir fiil mudhorik ataupun madi. Nah, yang terakhir itu ada domir mutasil ataupun domir maksyur. Itu adalah kata ganti yang melekat ataupun tergabung di akhir kata sebagai subjek ataupun objek tanpa berdiri sendiri. Ini juga digunakan untuk menunjukkan kepemilikan atau pengganti. Yang terakhir itu ada pun domir mutasil ataupun domir maksyur. Nah, itu adalah kata ganti yang melekat ataupun tergabung di akhir kata sebagai subjek atau objek. Nah, tanpa berdiri sendiri. Ini juga digunakan untuk menunjukkan kepemilikan atau pengganti nama yang lebih ringkas. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya paparkan ataupun saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Saya memohon maaf jika ada salah kata atau penyebutan yang keliru. Nah, saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.